Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlas wal yaqin wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bit tawakkuli alaih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa hidangan jamuan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah Ramadan ini. Kita diberikan sebuah malam yang sangat sungguh mulia, lebih baik malam tersebut daripada 1000 bulan, dikonversikan ke dalam tahun mungkin sekitar 83 tahun. Kalau umurlah kita disamakan sama dengan umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang 63 tahun, jika malam Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun, maka kalaupun kita meninggal di usia 63, kita masih punya bonus pahala 20 tahun. Kitanya sudah meninggal, tapi pahala bonusnya dengan mendapatkan Lailatul Qadar itu sangat besar dan luar biasa, terus mengalir kepada kita. Oleh karenanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, hayu kepada semua jamaah PUI, saya mengajak agar terus mengencangkan ikat pinggang untuk bersama-sama lebih meningkatkan ibadah kita, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita nanti di akhir Ramadan kembali dalam keadaan fitrah. Hadirin jamaah-jamaah PUI sekalian yang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu sayusibu ummati daul umam." Sesungguhnya akan menimpa umatku penyakit-penyakit umam. Sesungguhnya akan menimpa umatku penyakit-penyakit umam. Penyakit umat, ya. Wa ma daul umam. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apa daul umam itu? Apa penyakit-penyakit umat?" Sahabat bertanya. Tentunya penyakit yang akan disampaikan di sini bukan penyakit-penyakit jasmani, bukan penyakit-penyakit fisik, tapi adalah penyakit-penyakit yang bersumbernya di dalam hati kita. Ya, betapa pentingnya kita untuk membersihkan hati ini dari penyakit-penyakit ini. Karena dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Fa inna fil jasadi mudghatan, fa idza saluhat fa saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb." Sesungguhnya sumber dari segala sumber penyakit itu adalah segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka secara keseluruhan fisik dan rohaninya akan baik. Tapi apabila segumpal daging itu jelek, sakit, rusak, maka secara keseluruhan juga diri ini akan menjadi rusak. Apa segumpal daging tersebut? Ala wahyal qalb. Itulah segumpal daging itu hati, atau segumpal daging itu adalah jantung. Benar. Al-yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan bermanfaat harta dan keturunan kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang lapang. Betapa pentingnya kita untuk menjaga hati-hati kita, untuk menjaga ruhani kita dari penyakit-penyakit hati. Dalam hadis yang awal disebutkan, sesungguhnya akan menimpa umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penyakit-penyakit. Kemudian sahabat bertanya, penyakit apa ya Rasulullah yang akan menimpa umatku? Yang pertama, penyakit yang akan menimpa umat Rasulullah adalah al-ashiru, orang yang kufur
akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Betapa banyak saat ini kita menyaksikan orang-orang yang selalu kufur terhadap nikmat Allah. Padahal menurut kasat mata kurang apa lagi dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya merasa terus kurang, sehingga dia akan dia rakus dan tamak terhadap apapun. Ya, kita banyak menyaksikan orang yang telah berkecukupan, berkelimpahan harta. Menurut fisik luar biasa hartanya, tapi dia terus merasa rakus, merasa kurang atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah diamanahi dengan kedudukan yang sudah sangat luar biasa, tapi terus di hatinya merasa kurang untuk mendapatkan lebih, terus lebih. Ya. Jadi akan menimpa umatku yang pertama adalah orang yang ingkar, yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Padahal Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa kepada diri kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Saking banyak. Contoh saja, nikmat hidup. Saat ini Allah berikan kesehatan kepada kita saat ini. Kita masih bisa menghirup napas oksigen. Itu adalah suatu karunia nikmat yang sangat luar biasa. Jika kita hitung dengan kalkulasi ekonomi misalnya, dengan orang yang membutuhkan oksigen apabila dia sedang sakit di rumah sakit, berapa ribu per liter oksigen yang harus dihirup? Kalikan dengan jam, kalikan dengan hari, berapa jumlah oksigen yang kita butuhkan dalam satu hari? Berapa liter? Katanya kalau kita sekali menapas itu adalah setengah liter oksigen. Satu menit sekitar 30-40 kali napas. Kalaulah setengah liter berarti kita harus 20 liter oksigen per menit. Kalau harga 1 liter oksigen 10.000, dikali dengan 20 liter, maka 200.000 liter oksigen yang harus kita beli apabila kita tidak diberi oleh Allah secara gratis oksigen tersebut. Nikmat mata. Nikmat mata. Allah kasih mata yang tidak normal saja, berapa yang harus dikeluarkan supaya mata ini kembali normal. Nikmat mata dengan orang yang berkacamata. Untuk membeli kacamata ini dengan nikmat yang Allah diberikan mata normal, berapa nilainya? Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang sesungguhnya yang apabila dikonversikan ke dalam uang itu sudah sangat luar biasa. Ya, nikmat denyut jantung ini yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah dalam keadaan normal. Berapa orang yang mengeluarkan uang jutaan, ratusan juta agar jantung ini jalannya normal. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tapi masih banyak saja yang menurut Rasulullah SAW nanti pada umatku orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat. Sehingga kita diingatkan pada kisah pada zaman Nabi Musa, Qarun, yang diberikan harta yang sangat luar biasa. Ya, harta Qarun luar biasa, tapi dia setelah diberikan hartanya bukan tambah ingat kepada Allah, dia malah menjauh. Pada zaman Rasulullah kita juga diingatkan dengan kisah Sa'labah. Ya, Sa'labah yang ketika dia dalam hidup berkesusahan, dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya agar saya diberikan rizki oleh Allah sehingga saya bisa beribadah tambah kepada Allah." "Ya Sa'labah, saya akan doakan," sambil diberikan sepasang kambing ya untuk dipelihara oleh Sa'labah. Kambingnya terus bertambah. Semakin kambingnya bertambah,
maka waktu ibadahnya semakin repot. Pabelit kalau kata bahasa Sundanya. Dia sibuk untuk mengurus kambingnya. Semakin bertambah lagi akhirnya berjamaahnya dia menjadi telat. Semakin tambah lagi sholat ke masjidnya menjadi telat. Maka yang seperti itu adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat. Penyakit umat yang pertama adalah kufur nikmat. Penyakit umat yang kedua kata Rasulullah, wal batiru. Wal batiru itu adalah orang yang sombong, orang yang angkuh. Allah berikan nikmat, tapi bukan tambah tawadu dia malah tambah sombong atas kenikmatan yang Allah berikan. Orang sombong, ya. Wal batiru, orang sombong, itu penyakit umat. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardh wa yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila wa yaraw sabilal rusdi la yattabi'uhu sabila. Akan Allah palingkan orang-orang yang sombong di muka bumi. Walaupun dia itu mengetahui ayat-ayat Allah, walaupun dia itu faham akan ayat-ayat Allah, tapi hatinya akan dipalingkan karena dia memiliki kesombongan. Kalau dia mengetahui jalan yang baik, dia tidak akan ikut kepada jalan yang baik tersebut. Tapi apabila dia melihat jalan yang buruk, dia akan mengikuti jalan tersebut. Ya, karena apa? Karena sifat sombong. Orang yang memiliki sifat kesombongan di dalam hatinya, pasti dia akan mendustakan kebenaran. Orang sombong pasti akan mendustakan kebenaran. Karena apa mendustakan kebenaran? Karena dirinya merasa paling benar, dirinya merasa paling saleh, dirinya merasa paling baik. Sedangkan yang lain itu tidak baik. Sehingga apa? Sehingga ditutup telinganya, ditutup matanya dari kebenaran-kebenaran yang lain. Menganggap remeh, menganggap kecil orang lain. Orang sombong. Ya, Allah akan palingkan orang-orang yang di dalam hatinya memiliki sifat-sifat kesombongan. Sifat kesombongan itu ditunjukkan oleh iblis. Ketika apa? Ketika iblis oleh Allah, ya iblis bersujudlah kepada Adam. Iblis menganggap bahwa dirinya itu diciptakan lebih mulia dibandingkan dengan Adam. Bahwa saya diciptakan dari api, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Muliaan mana api dengan tanah? Dia menganggap bahwa api itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan tanah. Sombong itu adalah merasa diri lebih dibandingkan dengan yang lain. Ya, sombong. Jadi penyakit yang kedua yang akan menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wal batiru, kesombongan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat kesombongan. Apa yang akan kita sombongkan? Ya, sesungguhnya tidak ada yang harus kita sombongkan. Semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Harta kita yang sekarang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah sekali Allah untuk menghabiskan harta yang telah berpuluh tahun kita kumpulkan. Apa? Jabatan. Jabatan pasti ada masa pensiunnya. Pasti masa ada akhirnya. Berapa tahun kita akan menjabat? 5 tahun kah? 10 tahun kah? 15 tahun kan? Akhirnya kita akan selesai juga. Apalagi kepintaran. Kepintaran apalagi. Tidak perlu kita sombongkan dengan kepintaran. Ya, kepintaran kita itu tidak ada apa-apanya sesungguhnya. Hanya dengan sumbatan seujung jarum saja kita tidak bisa bergerak. Allah kasih, naudzubillah min dzalik, dengan stroke saja kita tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi yang akan kita sombongkan? Tidak ada yang kita sombongkan. Ya, tidak ada yang harus kita sombongkan
Karena semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal batiru. Yang ketiga, penyakit yang akan menimpa umat itu adalah wattakatsir. Wattakatsir adalah serakah. Orang yang serakah, orang yang milik kita untuk kita dan milik orang lain juga harus untuk kita. Tidak senang kalau orang lain mendapatkan nikmat. Kalau bisa mas, semua nikmat yang ada pada orang lain itu untuk kita semua. Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Serakah, bermegah-megahan itu adalah telah melalaikan kamu. Dan kamu tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kamu masuk ke dalam kubur. Ya. Serakah. Kita lihat sekarang orang yang berebut dengan harta, berebut dengan kedudukan, berebut dengan pangkat, jabatan dan sebagainya di muka bumi. Ya, yang menyebabkan kita lalai, yang menyebabkan kita saling bermusuhan hanya gara-gara kita semuanya, gara-gara kita semuanya serakah, saling sikut, saling tendang, serakah dalam urusan dunia ini. Padahal kalau orang sudah dalam hatinya memiliki sifat serakah itu tidak akan pernah merasa puas. Ada dalam keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sesungguhnya anak Adam laukana ibnu Adam wadiyan min dhahabin labtaghalahu matanya. Kalau anak Adam itu diberi 2 lembah daripada emas, 1 lembah daripada emas, pasti dia akan meminta lembah yang kedua. Dan apabila Allah telah memberikan lembah emas, gunung emas yang kedua, pasti dia akan meminta gunung emas yang ketiga. Dan tidak akan pernah merasa puas, ya, anak Adam tersebut, kecuali mulutnya sudah disumpal dengan tanah, artinya sudah meninggal. Naudzubillah min dzalik. Serakah itu adalah penyakit umat yang ketiga. Ya. Yang keempat, penyakit umat yang keempat yang akan menimpa umat Muhammad adalah watanafusu fid dunya. Dia bersaing dalam urusan dunia. Dalam urusan keduniaan dia merasa panas apabila ada orang lain yang lebih darinya. Tapi dia tidak merasa panas, dia tidak merasa termotivasi apabila ada orang yang lebih baik ibadahnya, apabila ada orang yang lebih soleh darinya, dia tidak merasa termotivasi. Ya, penyakit umat yang selanjutnya yang keempat adalah orang yang bersaing selalu dalam urusan dunia sehingga dia tidak sedikit pun kalau dalam urusan akhirat merasa termotivasi. Penyakit umat yang kelima adalah watabaghadu, orang yang bermusuhan. Haram hukumnya antar muslim dengan muslim bermusuhan lebih daripada 3 hari. Ya. Sehingga pada hadis Rasulullah bersabda, "Ausini," seorang sahabat bersabda kepada ya Rasulullah, "Nasihatilah aku, ausini, nasihatilah aku." Rasulullah bersabda, "La taghdab," jangan kalian marah, jangan kalian bermusuhan. Faradada miraran, la taghdab. Kemudian Rasulullah mengulanginya lagi, jangan bermusuhan, jangan bermusuhan. Ya, jangan bermusuhan. Muslim dengan sesama muslim itu adalah seperti jasad yang satu. Contohnya, kalau kaki kita menginjak beli, menginjak duri, maka mulut secara otomatis aduk dan tangan secara refleks memegang kaki yang terkena beli atau terkena duri tersebut. Ya, itu kan jasadil wahid. Seperti jasad yang satu sesama muslim. Jangan saling bermusuhan. Yang terjadi sekarang dengan era medsos, dengan era yang media-media mudah diakses, ini sesama muslim malah saling menjelekkan.
sesama muslim malah saling memojokkan, malah saling buka aib sesama muslim. Padahal itu tidak dicontohkan Islam. Itu tidak dicontohkan. Ya. Wa may yasara 'ala muslimin yasarallahu fi dunya wal akhirah. Wa man sataral musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa orang yang menutupi aib muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya nanti di akhirat. Barang siapa yang memudahkan orang muslim, maka Allah mudahkan juga urusannya nanti di akhirat. Ya, jadi sesama muslim itu jangan saling bermusuhan, harus saling ta'awun, saling mengingatkan, saling bantu, saling menolong. Apalagi di era saat sekarang ini, ya, saat rame, bantu-bantu orang yang tidak mampu, yang terdampak langsung oleh kejadian luar biasa saat ini. Mestinya sesama muslim harus saling tahu. Orang yang merasa sudah dirinya berkecukupan itu bisa memberi kepada orang lain. Ya, bukan berarti jatahnya untuk dia dan jatah orang lain. Kalau bisa untuk dia, saling tahu, saling membantu. Jangan saling bermusuhan. Wa tahasudu hatta yakunal baghyu thumma yakunal hajj. Dan penyakit yang keenam yang akan menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir zaman adalah orang yang hasud. Dengan hasud saling menyakiti, dan dengan hasud mereka bisa saling membunuh. Ya. Itulah 6 penyakit yang akan menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang kufur nikmat. Yang kedua adalah orang yang sombong. Yang ketiga adalah orang yang serakah. Yang keempat adalah orang yang bermusuhan. Yang kelima adalah orang yang hasud. Ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala penyakit yang akan menimpa kita semua. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menderita penyakit-penyakit tersebut. Yang penyakit-penyakit tersebut sesungguhnya adalah lebih dahsyat dibandingkan penyakit-penyakit saat ini. Corona sekalipun, ini penyakit hati ini luar biasa, sangat lebih dahsyat. Apabila sudah diderita oleh masing-masing manusia, maka penyakit ini daya hancurnya sangat luar biasa dibandingkan dengan penyakit-penyakit jasmani. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf apabila yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kata-kata yang salah itu dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.